Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, apa kabar Mas Ali dan Mbak Ida? Alhamdulillah, baik, Alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah. Iya, Mas Ali Gimana kelihatan kabarnya? sekali ya semenjak WFH ini lebih religius sepertinya. Alhamdulillah. Naam, naam, Ya. naam. Nah, ya. Dan Bu Ida kelihatan semakin cantik ya, semakin terawat Solehah. sepertinya selama WFH ya. Iya. Iya. Mereka- Semakin Sangat punya banyak terus waktu ya. Makin punya banyak waktu untuk mempercantik diri atau ya. bagaimana? Untuk makan lebih tepatnya ya. Oh, untuk Ya. makan. Sepertinya Nah. banyak mengkonsumsi pemutih ya. Iya, betul sekali. Iya. Putih lantai. Oke. Sudah bisa kita mulai? Oh, Ya. sudah ya? Oke, hari ini di program obral.com saya tidak sendiri, ada Mas Ali dan ada Bu Ida di sini. Pastinya kalau 3 trio kuek-kuek sudah berkumpul, pasti ada sesuatu yang akan dibicarakan. Nah, yang akan kita bicarakan pada hari ini pasti tidak jauh-jauh kaitannya dengan kepentingan studinya teman-teman. Bukan begitu Mas Ali, Mbak Ida? Iya, betul. Tapi kok saya jadi deg-degan ya? Jadi deg-degan. Deg-degan apa degan? Degan, degan. Ya. Nah, karena masih masa pandemi, maka saya, Bu Ida, dan Pak Ali membatasi diri, tidak merekam podcastnya secara langsung, tetapi kami termediasikan oleh teknologi Zoom. Tapi tidak mengurangi informasi yang akan kami sampaikan untuk teman-teman hari ini, di mana kita akan menyampaikan informasi terkait dengan mata kuliah atau peminatan untuk kompetensi lanjut yang akan diambil nanti oleh mahasiswa semester 5. Begitu, Bu Ida? Begitu. Iya, betul. begitu. Begini. Iya, begini. Iya, begitu. Jadi teman-teman nanti bisa lihat ini untuk dapat arahan. Ini apa? Ini apa? Ini. Lihat di bawah gitu ya. Lihat di Samping lihat bawah. ini juga lihat itu. Ya. Oke. Nah, jadi ini sebenarnya yang sudah dinantikan oleh teman-teman khususnya angkatan 2018 terkait dengan kompetensi lanjut. Ada yang bertanya kepada saya begini, Bu Ida dan Mas Ali. Bu, apakah di semester 5 nanti kami hanya boleh mengambil 18 SKS atau kami boleh mengambil maksimal sampai 24 SKS? Nah, ada yang bertanya begitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, nah karena itulah kami bertiga hari ini berkumpul untuk menjawab semua kebingungan, kebimbangan, dan keresahan teman-teman sekalian. Siap, Mas Ali, Mbak Ida? Siap. Insya Allah. Siap. Oke. Kita akan bahas dulu mengenai apa itu sebenarnya mata kuliah. Sebelum kita membahas mata kuliah kompetensi lanjut, ada 3 poin yang akan kita bahas dalam diskusi siang hari ini. Yang pertama, kita akan menjelaskan apa itu mata kuliah kompetensi lanjut dan itu akan diberikan di semester berapa, ya. Yang kedua, apa saja mata kuliah peminatan dalam kompetensi lanjut tersebut. Nah, sekaligus nanti kita akan menjelaskan apa-apa saja bidang minat terkait dengan kompetensi lanjut tersebut. Nah, yang ketiga, baru kita akan membahas mata kuliah persebaran yang bisa diambil oleh teman-teman di semester 5 nanti. Nah, saya akan membuka dulu terkait dengan apa itu mata kuliah kompetensi lanjut. Ya, mata kuliah kompetensi lanjut sebenarnya merupakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa untuk memperkuat kemampuan mereka dalam bidang pekerjaan-pekerjaan komunikasi. Bukan begitu, Mas Ali, Bu Ida? Iya. Ya, betul. Jadi untuk memperkuat kemampuan dasar mahasiswa. Betul. Dan karena setiap mahasiswa punya preferensi kan, dia mau memilih atau akan diperkuat di bagian yang mana, di bidang yang ia sukai. Ada yang ingin jadi jurnalis misalnya, ada yang ingin membuat film dokumenter misalnya ya, atau ingin jadi dosen, atau ingin menjadi seorang PR yang baik. Ya, betul. Nah, sehingga itulah tadi definisi dari kompetensi lanjut. Artinya ada kemampuan-kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh mahasiswa sebelum nanti akhirnya menjadi lulusan dari program studi ilmu komunikasi. Nah, ada 4 mata kuliah atau 4 istilahnya apa ya? 4 peminatan dalam kompetensi lanjut.
Jadi kita tidak menyebutnya konsentrasi, tapi kita menyebutnya bidang minat, ya? 4 peminatan dalam kompetensi lanjut. Yang pertama ada peminatan kajian media, yang kedua ada peminatan public relation, yang ketiga ada peminatan jurnalisme, dan yang keempat ada peminatan media kreatif. Nah, siang ini saya, Bu Ida, dan Pak Ali akan menjelaskan apa itu peminatan jurnalisme, apa itu peminatan media kreatif, kajian media, dan PR. Nah, untuk itu tidak berlama-lama, mari kita dengarkan dulu. Kita mau pingsut siapa dulu yang akan menjelaskan peminatan? Iya, Mbak Ida duluan berarti ya. Mbak Ida sudah nggak sabar. Ya, Mbak Ida sudah nggak sabar ya. Untuk menjelaskan ya. Ya, Mbak Ida akan menjelaskan peminatan terutama di bidang jurnalisme ya, Mbak Ida ya. Tapi kalau kebat-batnya mau diterangkan Mbak Ida. Boleh juga gitu. Atau mungkin pengantar dulu ya, bagaimana mekanisme tentang pengambilan peminatan ini, akan ada batas SKS gitu atau langsung saja ya? Kita jelaskan dulu saja apa itu peminatan jurnalisme dan lain sebagainya, baru nanti teknisnya akan kita bahas. Di belakang ya. Teknisnya di belakang. Oke. Jurnalisme itu apa sih sebenarnya gitu, Bu Ida? Oke. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang minat ke bidang peminatan jurnalisme, teman-teman nanti akan ngomongin atau berhadapan dengan mata kuliah yang tadi seperti Pak Ali dan Bu Mutia bilang itu basis dari kajian jurnalisme. Nanti ada 4 mata kuliah yang mendasari itu, media dan jurnalisme yang akan kalian ambil, biasanya ditawarkan di semester ganjil, kemudian multimedia newsroom, penulisan berita dan produksi berita konvergen ya. Jadi itu kalau dari jurnalisme. Mungkin apalagi kalau yang harus kira-kira apa Bu Ida? Bayangannya nanti ketika mereka mengambil bidang apa istilahnya mengambil bidang minat jurnalisme, apa kira-kira yang bisa kita berikan gambaran ke anak-anak ketika mereka lulus dalam kompetensi jurnalisme ini? Oke, kalau teman-teman akan ngambil di jurnalisme, ini adalah bayangannya kayak teman-teman nanti suka di penulisan berita, misalnya jadi wartawan, reporter berita, baik yang cetak, media online ataupun televisi, media massa, radio dan segala macam, kayak gitu teman-teman. Kemudian pembawaan berita, misalnya anchor, karena nanti di produksi berita konvergen itu selain produksi tentang berita di media massa, televisi dan radio, juga akan berlatih untuk produksi itu, atau teman-teman juga bisa produksi terkait dengan penulisan berita pemroduksian berita di online dan majalah, biasanya seperti itu kalau nanti tidak ada perubahan ya. Kemudian kalau penulisan berita lebih ke spesifik ke beritanya, jadi teman-teman akan belajar tentang gimana sih nulis, gimana sih ngembangin suatu ide atau nge-framing suatu berita kayak gitu, atau suatu kejadian. Misalnya satu kejadian itu ternyata bisa di-frame ke berapa judul berita nih. Kalau dilihat dari angle tertentu kayak gitu. Nanti kalian akan spesifik belajar tentang itu penulisan berita. Kemudian kalau multimedia newsroom lebih kepada bagaimana kerja newsroomnya. Di bidang redaksi. Nah, itu lebih kepada semua itu 4 itu akan menjadi bekal teman-teman yang punya passion di dunia jurnalistik ya. Entah nanti jadi dosen jurnalistik, entah nanti jadi peneliti di kajian jurnalisme misalnya, kemudian atau ya itu tadi praktisi jurnalisme. Oke. Jadi bayangannya nanti teman-teman yang akan mengambil konsentrasi jurnalisme ini bisa nanti berkarya di media online maupun di media massa ya, Bu Ida ya. Betul. Oke. Terus ada gambaran nggak Bu, kira-kira nanti lulusan yang mengambil kompetensi jurnalisme ini biasanya bekerjanya di bidang apa, atau selama ini alumni-alumni kita yang sudah pernah mengambil kompetensi lanjut jurnalisme ini berkarirnya di mana biasanya begitu Bu?
Ya, beberapa yang sudah nyantol itu alhamdulillah kayak Mas Iswan, mungkin beberapa sudah ikut workshop kita ya. Kita nyelenggarain beberapa kali workshop dengan Mas Iswan sebagai alumni 2015. 2014 ya? Sorry, 14, sorry. Ya, 2014. Dia sekarang di Metro TV sebagai reporter di sana. Kemudian ada Mbak Bilkis di Kompas kalau nggak salah ya, penulisan berita di Kompas. Kemudian ada Mbak Retian juga 2015, dia juga di Kumparan. Kemudian ada Balkis di Tirto, dan beberapa seperti Mas Gofur juga ada di narasi TV ya, walaupun ya. Dan Wean ya. Dan masih banyak lagi ya, betul. Nah, nggak bisa disebutin satu-satu, betul. Oke. Untuk yang tadi nama-nama yang disebutkan oleh Bu Ida, nanti kita ada programnya, silakan teman-teman cek di Unicoms TV, ada program di mana alumni berbagi tentang pekerjaan mereka yang sesuai dengan yang relate dengan bidang minat atau kompetensi lanjut yang mereka pilih semasa kuliah. Begitu ya. Jurnalisme ada lagi yang mau disampaikan Bu Ida? Kayaknya itu dulu ya, nanti dulu ya. Iya, nanti berkembang. Nah, selanjutnya kita akan masuk lagi ke mata kuliah kompetensi lanjut media kreatif dan kajian media. Nah, khusus untuk dua kompetensi lanjut ini akan dijelaskan oleh Mas Ali Minanto yang sudah tidak sabar di ujung sana, sudah bergetar dari tadi ingin menjelaskan begitu ya. Mas Ali bisa menjelaskan dulu apa sih kajian media ini atau apa sih media kreatif ini, kemudian apa bayangannya yang akan diambil oleh teman-teman ketika kuliah dan bayangannya nanti ketika lulus dalam kompetensi ini seperti apa. Silakan Mas Ali Minanto, waktu dan tempat, saya akan tidur dulu. Tadi saya sudah mempersiapkan banyak ya tentang ini, tapi tiba-tiba saya lupa. Oke, gimana? Kita pulang dulu apa gimana? Kita pulang dulu. Kayak perlu mandi dulu nih. Oke, silakan mandi dulu. Ya, mungkin sebenarnya banyak teman yang bisa menjelaskan juga ya, tapi saya coba untuk mewakili teman-teman. Nanti kalau salah-salah juga ya, Mbak Mutia, Mbak Ida, tolong saya dikoreksi. Enggak, kami nggak tanggung jawab. Kami nggak tanggung jawab kalau salah. Ya, tanggung tanya aja, tanggung tanya. Ya, kalau kita melihat kajian media kreatif, kemudian juga kajian media ya, kalau kompetensi spesifik media kreatif itu lebih mengarah pada ini ya, produksi media kreatif gitu ya. Meskipun sebenarnya penjurusan ini atau spesifikasi bidang minat ini juga inline dengan beberapa mata kuliah yang diambil di semester-semester sebelumnya. Misalnya bekal-bekal yang penting seperti fotografi misalnya, kemudian ada creative writing dan sebagainya ya. Pun pada saat spesifik pengambilan mata kuliahnya ada 4 ya, di sini ada 4 biasanya, kita tawarkan 4. Ada creative thinking, ada produksi media kreatif, ada produksi fiksi, ada produksi dokumenter. Nah, yang menarik adalah di Prodi Komunikasi UI, meskipun ini seperti berbau praksis banget ya, memproduksi sesuatu, tapi sebenarnya kita juga akan membekali mahasiswa dengan kemampuan teoritis juga. Sehingga kemudian output dari karya mereka itu tidak semata-mata praktek saja, tapi juga dilambari dengan kekuatan teoretik yang kuat. Sehingga karya yang dihasilkan oleh mahasiswa itu juga kuat secara teknis, tapi juga kuat secara konseptual. Oke. Ya. Mau langsung yang kajian media? Oke, berarti yang media kreatif dulu. Iya, media kreatifnya kita selesaikan dulu mungkin ya. Oke. Ya, jadi media kreatif lebih ke sana. Nah, biasanya beberapa teman-teman yang mengambil media kreatif banyak yang memilih tugas akhirnya misalnya bikin project ya. Seperti membuat film dokumenter, membuat film fiksi, membuat magazine misalnya, kemudian juga komik ya, beberapa yang saya bimbing misalnya. Dan mereka biasanya memang punya kemampuan itu, biasanya punya skill, punya bakat mungkin ya, talenta di bidang itu, kemudian bisa dikanalisasi lewat ketika dia milih kompetensi ini, bidang minat ini. Bayangannya Pak, biasanya alumni yang dulu mengambil kompetensi spesifik media kreatif ini biasanya berkarirnya di mana Pak?
Ya, kalau karir umum bisa macam-macam ya, bahkan bisa jadi ustadz sebenarnya. Oke. Tapi secara spesifik, teman-teman yang mengambil... Saya terharu. Oke. Itu keluar air dari telinga ya? Iya, dari hidung sih Pak biasanya. Itu putih-putih itu. Iya, biasanya kalau inline dengan apa yang dipilih ya, mereka biasanya menjadi praktisi, filmmaker misalnya, ada atau dokumentaris ya, kalau yang membuat film dokumenter, atau juga banyak yang seperti Harry misalnya, kalau nggak salah yang di Lombok ya, dia juga concern dengan itu, sebenarnya dia bikin PH juga di sana. Gofur tadi yang Mbak Ida sebutkan itu juga media kreatif sebenarnya, tapi dia memilih di jalur televisi ya. Tapi tetap nggak usah ribut loh Mbak Ida Mas Ali nggak boleh ribut. Itu membuktikan fluid sebenarnya. Kompetensi bidang minat kita itu fluid. Jadi betul, bisa masuk ke banyak tempat sebenarnya. Karena kompetensi yang kita desain itu selalu punya irisan dari satu bidang minat dengan bidang minat yang lain. Di Gopur kemudian juga ada yang lain ya. Kalau nggak salah yang sekarang lagi bikin komik juga ada, misalnya dia membuat komik. Juga ya. Siapa? Iya. Galih Yoga kalau nggak salah ya. Iya, betul. Dulu juga membuat film dokumenter dan sekarang di Surat Kabar ya di Jogja ya. Iya. Di Harjo. Jadi sangat cair ya kompetensi lanjut kita ini. Benar. Jadi nggak kaku gitu ya Mas Ali ya. Benar. Tapi mungkin nanti akan tapi minat utama mereka mungkin di bidang-bidang seperti itu. Mungkin karena sudah sangat melekat dengan misalnya dunia perfilman. Iya. Atau juga sebagian dari mereka seperti kalau kita mengidentifikasi dari tugas-tugas akhir, tidak semuanya project juga. Banyak juga yang menganalisis ya, misalnya dengan kajian-kajian teks visual, macam-macam. Oke, ini kan biasanya yang mainstream itu kan teman-teman kita berkarir di televisi, misalnya begitu ya Mas Ali ya, terutama teman-teman yang media kreatif. Nah, bagaimana Mas Ali di era di mana sekarang tayangan itu tidak saja didominasi oleh televisi, tetapi juga sudah ada platform video yang sangat populer, YouTube sekarang, apakah sangat memungkinkan ini menjadi kanal untuk mahasiswa menuangkan gagasan-gagasannya lewat platform YouTube ini? Terutama mahasiswa media kreatif. Betul, justru label kreatif itu yang jadi tantangan buat mahasiswa kita sebenarnya. Dan tidak akan selalu bergantung ya pada media-media mainstream. Justru akan menjadi sangat menarik kalau mereka punya inisiatif membuat medianya sendiri. Karena begitu ya Mbak Ida ya, karena aspek kreatif itu justru mencoba mencari kanalisasi atau jalan keluar baru untuk mengekspresikan gagasan-gagasan mereka yang tidak melulu menggunakan media-media mainstream yang selama ini ada. Justru sangat baik ketika mereka bisa berpikir lebih kreatif, menggunakan platform alternatif gitu ya. Kemudian bisa menyebabkan mereka bisa menemukan referensi media yang sangat banyak, beragam, mainstream, dan sangat kaya pilihannya. Dan kalau saya berefleksi dulu ada di DBMK ya, saya dan Mbak Ida dan Pak Zaki kalau nggak salah, dasar-dasar budaya media kreatif yang kita kenalkan itu sangat luas sebenarnya. Misalnya ada media yang berbasis visual ya, visual tidak hanya media mainstream seperti televisi dan sebagainya, tapi juga ada seni rupa, street art dan lain-lain ya. Kemudian juga ada yang performance dari tadi yang rupa ada seni patung dan sebagainya, mengenalkan mahasiswa ke aspek-aspek yang lebih artistik misalnya. Terus juga ada instalasi macam-macam ya. Luas sekali cakupannya sebenarnya. Sehingga harapannya mungkin mahasiswa bisa jadi kurator gitu ya. Kurator seni rupa juga bisa, bekerja di televisi juga bisa, bahkan menjadi seorang content creator juga membuat sangat memungkinkan ya. Sangat memungkinkan. Justru itu yang paling ditekankan dalam aspek kreatif. Justru kreativitas apa yang ingin ditawarkan oleh mahasiswa sebenarnya. Ya, baik Mas Ali. Itu terkait dengan media kreatif ya. Jadi ada 4 mata kuliah yang spesifik media kreatif, yaitu creative thinking, produksi media kreatif, produksi fiksi, dan dokumenter. Jelas sekali ini terlihat, apakah semua praktikum dari 4 mata kuliah ini atau bagaimana Mas Ali? Kalau tadi jurnalisme sudah dijelaskan oleh Bu Ida, ada beberapa bagian. Tadi yang jurnalisme itu 2 yang praktikum ya, Bu Ida ya? Iya, tapi mostly sih praktikum, 3 praktikum Mbak Mutia. Jadi media dan jurnalisme yang nanti akan lebih ke teoriknya. Nah kalau yang di media kreatif ini praktikum semua ya Mas Ali ya?
mungkin creative thinking itu lebih ke teoretik ya, mau tanya. Lebih ke teoretik. Creative thinking ya, itu lebih. Meskipun sebenarnya mata-mata kuliah praktek yang ditawarkan juga selalu didasari dulu dengan pemahaman yang teoretik ya. Betul. Oke. Ya, begitu pun di jurnalisme. Iya. Oke. Nah, ya. Selanjutnya mungkin kita sudah dapat gambaran sedikit terkait dengan media kreatif. Nah, mungkin bisa lanjut yang ke kajian media, Mas Ali. Apa yang membedakan? Kajian media. Mungkin nanti teman-teman bisa menambahkan juga ya, Mbak Ida. Betul. Kalau kami mau. Ya. Kalau tadi mungkin jurnalisme, kemudian media kreatif lebih banyak bermuatan praktikum ya. Iya. Nah, ini sebaliknya sepertinya di kajian media lebih berat di teori. Studies ya, kajian. Ada 4 mata kuliah, meskipun lagi-lagi sebenarnya inline dengan beberapa mata kuliah sebelumnya. Sebelum masuk ke dalam mata kuliah yang lebih spesifik ini. Yang spesifik ada 4. Ada analisis audience, kemudian ada ekonomi politik media, ada teori media, kajian film dan televisi. Kalau saya melihat postur mata kuliah ini lebih menekankan pada critical theories sebenarnya, critical teori kritis ya, sehingga untuk mengkaji media dengan be critical. Jadi mahasiswa diajak untuk memahami media secara kritis. Dan itu yang saya tangkap dari kajian media ini, sehingga output yang dihasilkan adalah mahasiswa-mahasiswa yang sanggup untuk melakukan telaah terhadap media secara lebih kritis. Nanti bisa menjadi seorang researcher misalnya, seorang peneliti, seorang dosen, mungkin harapannya bisa masuk melanjutkan studi misalnya di tingkat master misalnya untuk penulis juga sangat memungkinkan penulis ya, sangat memungkinkan. Meskipun lagi-lagi meskipun lagi-lagi menjadi sangat fluid ya, menjadi sangat cair ya. Teman-teman kajian media juga sangat bagus ketika masuk ke jurnalis, masuk ke media kreatif sangat bagus. Biasanya misalnya gini, dalam sebuah pembuatan produksi film mungkin sangat bagus ketika ditopang oleh gagasan-gagasan kritis dari seorang pengkaji media. Kajian media ini sebenarnya adalah peminatan baru ya dalam kurikulum 2017 ya, Mas Ali. Iya, betul. Saya ingat sekali beberapa kali kita berganti kurikulum, mulai dari ketika saya masih mahasiswa dulu, ada 4 kalau tidak salah, manajemen media, jurnalistik, broadcasting, dan PR. Kalau nggak salah ya, nanti kalau salah dibenarkan. Kemudian 2014 berganti lagi dengan ada 4 bidang gitu ya, budaya dan media kreatif, kemudian komunikasi strategis, kemudian jurnalistik, jurnalisme penyiaran, dan hanya 3 itu ya? Iya, 3. Nah, kemudian kajian media menjadi peminatan yang baru dalam kurikulum 2017 ini. Sehingga kalau ditanya tadi disampaikan oleh Mas Ali tadi, biasanya yang mengambil spesifik kajian media ini, mereka bisa menjadi seorang peneliti, mereka bisa menjadi dosen gitu ya, atau penulis dan lain sebagainya. Tetapi tidak tertutup kemungkinan juga mereka bekerja di bidang-bidang yang sesuai dengan pekerjaan-pekerjaan lulusan dari komunikasi. Gitu ya. Dan meskipun yang media kreatif, yang jurnalisme juga sangat mungkin jadi dosen, jadi peneliti juga sangat mungkin sekali. Mantan mahasiswa jurnalistik ya, betul. Oh iya Mbak Ida. Ya, saya dulu konsentrasinya manajemen media, Mas Ali. Sekarang di PR ya. Sekarang saya jadi dosen, Mas Ali. Walaupun dulu belum ada kajian media, saya jadi dosen gitu. Tapi jurnalis juga ya, jurnalis ya. Kenapa? Karena nulis di jurnal. Iya. Jurnalis, iya benar. Iya. Nulis di jurnal ya. Iya. Jadi kata kuncinya, walaupun peminatannya banyak, tetapi dia sangat terbuka untuk masuk ke dunia kerja apapun. Karena lulusan ilmu komunikasi itu tidak lagi ditanya, kamu dulu bidang minatnya apa? Tidak ditanya begitu ya, tetapi ditanya jurusanmu apa. Kalau jurusan ilmu komunikasi, nah biasanya sangat fleksibel untuk masuk ke dunia-dunia kerja gitu yang ada. Nah yang terakhir, BT-Aki ditanya nggak? BT-Aki ya akan juga nanti ditanya. Itu ditanya waktu di akhirat ya.
Masuk UI ditanya nanti BT. Kalau mau jadi dosen, ya dari manapun jurnalisme, PR dan media kreatif, kajian media harus BT-AKI penting ya. Itu kalau dosen UI ya Pak ya. Oh iya. Dosen UI, Bapak jangan menyamaratakan semua dosen ya Pak ya. Oh iya. Nah, yang terakhir kita punya kompetensi lanjut public relation. Nah, sebenarnya mungkin nanti saya bisa dibantu oleh teman-teman yang lain. Apa teman-teman yang lain? Misalnya ada Pak Subhan, ya, ada Bu Nadia yang core-nya memang di public relation. Saya itu hanya sedikit-sedikit numpang riset, ya, kemudian mengampu mata kuliah manajemen PR di semester 5 ini. Jadi sedikit-sedikit saya bisa menyampaikan. Praktisi humas juga mungkin ya? Ya, ada praktisi humas juga, ada apa istilahnya, korekan sih, ada dosen kita yang juga berprofesi sebagai humasnya UII gitu ya. Jadi sangat fleksibel gitu ya. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan apa itu public relation ya. Yang paling penting dari ketika kita mendengar istilah public relation, maka yang terbayangkan di benak kita ini adalah komunikasi timbal balik sebenarnya. Komunikasi dua arah antara organisasi dengan publiknya, baik publik internal maupun publik eksternal, dalam rangka menyamakan persepsi, dalam rangka menguatkan citranya organisasi, dan dalam rangka pembentukan opini serta perubahan sikap dari masyarakat terkait dengan lembaganya. Nah, itu secara sederhana. Tapi nanti kalau mau tahu lebih lengkapnya, nah maka harus mengambil mata kuliah sesuai dengan kompetensi lanjut dari public relation ini. Nah, tadi kata kunci timbal balik ya? Iya, ada komunikasi dua arahnya. Dua arah ya? Ya, dan yang paling penting PR itu dia berada di tengah-tengah ya. Dia berada di tengah-tengah publik internal dan publik eksternal. Jadi dia seharusnya secara teori dia tidak berpihak ke internal maupun eksternal, tapi dalam prakteknya nanti banyak hal yang terjadi dalam dinamika pekerjaan PR. Nah, ada 4 mata kuliah di dalam kompetensi lanjut public relation. Yang pertama itu adalah manajemen PR, yang tadi sempat saya singgung, di mana di manajemen PR ini dulunya tidak ada mata kuliah manajemen PR, tetapi mata kuliah spesifik ruang lingkup pekerjaan PR. Tetapi setelah berubahnya kurikulum kita ini, maka yang ruang lingkup pekerjaan PR tadi dijadikan satu dalam mata kuliah manajemen PR. Jadi kita akan membahas media relation di sana, kita akan membahas customer relation di sana, kemudian membahas apalagi namanya government relation, dan semua hal yang berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaan PR. Kemudian yang kedua itu ada mata kuliah komunikasi pemasaran terpadu. Nah tadi atau istilahnya IMC lah. Jadi kalau teman-teman boleh menyebutnya komunikasi pemasaran terpadu, atau di kurikulum kita dalam kurung dituliskan IMC di sana. Nah mata kuliah ini juga menekankan pada bagaimana komunikasi itu diselenggarakan oleh organisasi dalam rangka memasarkan produknya mereka, melakukan penjualan produk mereka, dan menguatkan citra dan merek dari produk mereka. Nah, itu nanti teman-teman akan belajar di sana terkait dengan apa saja elemen-elemen komunikasi pemasaran di dalam IMC. Nah, kemudian mengapa harus ada istilah terpadu? Nah, itu akan disampaikan di mata kuliah IMC tersebut. Nah, yang ketiga, mata kuliah dalam kompetensi manajemen dalam kompetensi PR itu adalah mata kuliah manajemen krisis. Nah, tadi di awal sudah dijelaskan bahwa PR itu memang komunikasi dua arah. Nah, di dalam berkomunikasi tentu ada beberapa problem yang terjadi, miskomunikasi yang terjadi, persoalan yang terjadi. Nah, di dalam mata kuliah manajemen krisis ini akan melihatkan bagaimana peran PR, peran organisasi dalam menyelesaikan krisis tersebut. Nah, yang keempat itu ada produksi media kehumasan. Nah, jadi sebenarnya kalau tadi Mas Ali menyebutkan bahwa kompetensi lanjut kita ini sebenarnya fluid gitu. Nah, di sini tidak bisa seorang PR itu bekerja sendiri dengan kompetensinya saja. Tetapi misalnya PR itu justru juga harus punya kompetensi jurnalisme misalnya, ya kan? Karena di dalam produksi media kehumasan, bagaimana seorang public relation itu dituntut mereka membuat rilis berita gitu kan? Bagaimana mereka dituntut untuk membuat editorial misalnya seperti itu. Jadi memang harus ada kompetensi-kompetensi seperti itu. Nah, di produksi media kehumasan, barangkali nanti teman-teman akan diajarkan di sana praktek humas itu seperti apa. Mereka mengelola media itu seperti apa.
Karena nggak mungkin kan seorang humas atau seorang PR itu mendekati publiknya satu persatu, tentu mereka membutuhkan media di sini. Begitupun dengan mata kuliah komunikasi pemasaran terpadu. Nah, mereka butuh sinergi juga dengan mahasiswa media kreatif sebenarnya. Nah, jadi teman-teman di media kreatif akan membuatkan semacam apa istilahnya itu Mas Alia. Kita tuh kalau mau jualan produk, kita nggak mungkin bikin iklannya sendiri gitu ya. Dan kreatifnya mungkin ya. Tim kreatifnya begitu. Nah, jadi ada 4 mata kuliah untuk kompetensi spesifik PR. Nah, untuk PR ini beberapa alumni kita sudah banyak yang berprofesi sebagai PR, baik sebagai kepala PR-nya maupun sebagai staf PR-nya. Ada Dodi itu ya di PR Indonesia kalau tidak salah, kalau belum berubah gitu ya. Kemudian ada Mas Arozi ya, Mas Arozi ini meski dulu bidang minatnya adalah manajemen media, tapi kemudian menjadi PR-nya Kompas TV ya. Kemudian ada juga beberapa teman-teman kita yang lain yang berkarir di